Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ke berapa ini ya? Yang keenam. Pertemuan keenam untuk mata kuliah Teori Sastra ya. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah saya sampaikan di kontrak kuliah bahwa untuk setiap pembelajaran, setiap pertemuan dari teori sastra itu membuat laporan baca dengan tujuan agar membiasakan membaca literatur-literatur sastra. Ya, topik pada pertemuan yang keenam ini yakni yang sudah dibuatkan laporan bacanya gitu ya. Ini yakni karya sastra sebagai strukturalisme. Oke, saya periksa terlebih dahulu. Ini dari Domingas, ya. Oleh Ferdinand de Saussure, oke, kemudian masuk ke Roland Barthes, Michael Foucault, dan terakhir merupakan poststrukturalis Claude Lévi-Strauss. Itu yang ditulis oleh Domingas. Kemudian ditulis oleh Firman, apakah berbeda? Sebelumnya mengacu pada praktik kritik sastra, mimetik ekspresif, dan oke, tidak masuk ke ranah teori. Keras sebagai strukturalisme ini dilakukan oleh Nurvitalia Rahmawati. Teori Aristoteles mengenai struktur karya sastra, kemudian struktur karya sastra dan lingkungan hermeneutik. Kemudian ini ada aliran formalis Rusia, pendekatan struktural dan gerak otonom tentang struktur karya sastra. Empat kelemahan strukturalisme, khususnya kritisisme, pasca strukturalisme, kemudian ini terlalu banyak ya, tapi rigid ya. Memang saya tidak menemukan jiwa normalia di situ. Marina, teori Aristoteles menurut hermeneutik. Yang ditulis oleh Nuvitalia hampir sama dengan yang ditulis oleh Marina, tidak banyak perbedaan. Oke, jangan dilakukan lagi ya. Nuvitalia Rahmawati dan Marina. Dina Sri Puspitasari tentang karya sastra sebagai strukturalisme, kesimpulan dari yang saya baca pada artikel membaca di blog ini ya. Strukturalisme formalis. Oke, kemudian tidak copy paste. Kusnul Nurmawar Sari. Oke. Menurut Aristoteles mengenai struktur karya sastra, oke, berdiri puitika. Oke, lebih kompleks ya. Bagus. Berdasarkan dari buku 4,9 konsep post struktural kesimpulan. Oke, bagus Mawar, pertahankan cara belajarmu walaupun hanya membaca satu buku. Kamu tinggal mengembangkan dengan membaca beberapa buku untuk menyusun sebuah tugas seperti itu ya. Beberapa konsep utama dalam strukturalisme sastra meliputi kesatuan struktural, struktur naratif, bahasa sebagai sistem tanda, kode-kode naratif, fungsi dan peran tokoh. Jadi ini saya menemukan sebuah bacaan yang di itu ya, indah. Oke, sip, indah. Yang terakhir, Saikhur Farozi, lebih ke puisi. Terlalu jauh ya. Oke. Tapi itulah ya. Setidaknya kalian sudah masuk dan membaca tentang strukturalisme
dan karya sastra. Karya sastra dipandang sebagai strukturalisme. Banyak ahli-ahli strukturalisme kayak gitu ya. Jadi setidaknya kalian kenal kata strukturalisme terlebih dahulu, siapa pelopor-pelopornya. Ya, terlepas dari itu, mari kita masuk dan kita bahas tentang strukturalisme. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah saya siapkan di sini. Oke, sudah masuk. Kita masuk di sini. Oke, ini strukturalisme itu masuk dalam kategori teori-teori objektif, di mana teori objektif itu ada strukturalisme, kemudian ada semiotik sastra, ada new criticism yang merupakan post-strukturalis, yang tadi salah satunya sudah disebut oleh Mawar dan beberapa yang lain. Kemudian selanjutnya dekonstruksi dan poststrukturalisme. Dekonstruksi itu merusak struktur atau mengonstruksi kembali kayak gitu ya. Tapi yang kita fokuskan pada kali ini adalah strukturalisme ya, di mana itu ada strukturalisme formalis, ada strukturalisme genetik dan strukturalisme dinamik. Kita masuk ke strukturalisme formalis terlebih dahulu ya. Nah, istilah formalis sendiri itu dari bahasa Latin ya, forma yang berarti bentuk atau wujud. Ketika kita kembali ke pertemuan sebelumnya terkait dengan sistem sastra, jadi saya tidak perlu menyebutkan secara detail, tapi perlu mengingatkan kembali bahwa karya sastra itu ada bentuknya, ada wujudnya, ya. Di puisi-puisi lama dengan puisi baru itu sudah berbeda, bahkan di puisi modern seperti yang saya sebutkan kemarin, Saud Situmorang, Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan, ya, itu adalah bentuk atau wujud, ya. Jadi, kalau diartikan formalisme berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya itu sendiri. Jadi tidak memandang banyak hal, ya, semua dikesampingkan. Bagaimana gagasannya, bagaimana unsur sosialnya, bagaimana unsur psikisnya itu diabaikan ketika kita menggunakan atau memandang karya sastra dari sudut pandang struktural, khususnya struktural formalis. Jadi seperti itu. Formalis meletakkan perhatiannya pada ciri khas yang membedakan sastra dari ungkapan bahasa lainnya, antara puisi dengan prosa, antara prosa dengan drama. Ya, ciri khas ketiganya ini berbeda. Puisi yang cenderung dengan bahasa-bahasa yang padat, gitu ya. Kemudian prosa cenderung dengan bahasa-bahasa model-model bercerita, dan untuk drama yakni draft, ya, berupa draft atau semacam teks di mana ada deskripsi, ya, yang mengantarkan nanti ketemu dialog antar tokoh. Seperti itu. Unsurnya hanya seperti itu ketika kita membaca teks. Tetapi teks yang dianggap paling lemah dari genre karya sastra yang lainnya ini bisa langsung dengan mudah divisualisasikan, dijadikan bentuk karya sastra visual atau disebut dengan pertunjukan drama atau pertunjukan teater. Ya, di situ yang membedakan dia memang dari segi karya sastra itu sangat lemah. Yang paling tinggi adalah puisi, yang di tengah-tengah adalah prosa. Ya, tetapi di antara kelemahannya drama itu lebih mudah divisualkan daripada keduanya tadi, puisi dan juga prosa. Nah, seperti itu. Nah, istilah strukturalisme acap kali digunakan untuk menyebut model pendekatan sebagai cara memandang karya sastra, cara keseluruhan yang utuh dan otonom sebagai bentuk struktur bahasa. Ya, jadi semacam itu untuk strukturalisme formalis. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa ketika masuk ke struktural, khususnya strukturalisme formalis, yakni yang ditekankan hanya, ya, yang ditekankan itu hanya bentuk sastranya. Jadi jangan lihat gagasannya, tokohnya. Tokoh itu masuk ke dalam bentuk ya. Ya, jadi semacam itu. Nah, lantas
siapa sih pelopor-pelopor strukturalisme formalis? Jadi kita masuk ke Rusia ya pada tahun 1919 hingga 1930 sebagai awal-awal teori strukturalisme formalis ini muncul, yakni dipelopori oleh Roman Jakobson. Rene Wellek. Nah, Rene Wellek ini yang sering dikutip di dalam buku-buku teori sastra, Shklovsky, ya, Eisenhower, Stikhanov, sulit sekali ya nama-nama orang Rusia ini. Di apa bacanya? Coba saya cari di Google ya nanti ya. Stikhanov, Stikhanov, ya, sulit, sulit sekali. Oke, Rene Wellek dan Roman Jacobson ini beremigrasi ke Amerika Serikat karena tidak jauh berbeda orang-orang di luar sana pada era-era Perang Dunia Pertama itu diasingkan gitu ya. Bahkan orang-orang Indonesia juga banyak yang diasingkan seperti Pramudia Anantatur dan sastrawan-sastrawan eksil ya. Nah, itu juga terjadi di Rene Wallach dan Norman Jacobson. Nah, kemudian sumbangan penting kaum formalis bagi ilmu sastra adalah prinsip dasar ya, sehingga kita bisa menemukan unsur-unsur karya sastra dan fungsi puitiknya. Sehingga teori ini sampai saat ini itu memiliki peran begitu besar karena ketika kita menganalisis puisi kita tidak bisa melepas yang namanya struktur puisi itu sendiri. Walaupun tidak dibahas secara rigid. Jadi seperti itu. Kita kesampingkan untuk struktural formalis ya dan pelopor-pelopornya. Nah, kita masuk ke prinsip dasar dari strukturalisme formalis yang sempat saya singgung di awal, yakni karya sastra merupakan sesuatu yang otonom atau berdiri sendiri. Yang kedua, karya sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur pembangun karya sastra. Makanya tadi saya menyebut ada tokoh, penokohan gitu ya, alur, plot itu ketika berbicara soal prosa. Tetapi ketika kita berbicara soal puisi, berarti kita tidak bisa lepas dari yang namanya diksi, baris, bait ya, enjambemen. Enjambemen itu bunyi akhir, tetapi di puisi-puisi modern itu hampir sudah tidak ada yang namanya bunyi akhir. Yang ada adalah bagaimana permainan bunyi di setiap kata, di setiap frasa, di setiap baris dari puisi-puisi tersebut ya. Nah, seperti itu. Aturan-aturan dari waktu ke waktu itu semakin banyak perubahan ya. Nah, kan tetapi semua itu tetap masuk pada unsur-unsur pembangun karya sastra, tidak bisa dilepaskan begitu saja ya. Tetapi ketika kita menelaah lebih lanjut, maka kita perlu mengetahui historicalnya, kita perlu tahu bagaimana unsur-unsur karya sastra dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa memiliki perbandingan. Apa sih perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, khususnya di dalam puisi, prosa, dan juga drama. Oke, yang terakhir, prinsip dasar dari strukturalisme formalis, yakni makna dari karya sastra itu merupakan hasil perpaduan antar unsur, tidak bisa lepas masing-masing unsurnya sama-sama memiliki poin penting untuk membangun makna ya. Jadi seperti itu yang merupakan prinsip dasar strukturalisme formalis, yakni tiga hal ini tadi. Saya ulangi kembali. Yang pertama, bahwa karya sastra itu dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan tidak diperlu memandang yang lainnya ketika mengkaji. Yang kedua, karya sastra ini merupakan sebuah struktur ya, di mana struktur itu ada struktur pembangun karya sastranya. Dan yang ketiga, bahwa makna sebuah karya sastra itu tidak hanya dari satu unsur pembangun, tetapi dari semua pembangun yang dikumpulkan menjadi satu dan mewakili representasi keseluruhan. Makanya ketika kita mau menerjemahkan atau memaknai sebuah puisi, tidak bisa hanya satu baris saja. Ya, tidak bisa dua baris saja. Tetapi dua baris yang mau kita kaji itu perlu kita lihat hubungan antar barisnya. Bahkan itu hubungan antara judul dan baris setiap isinya. Ya, ini yang dimaksud bahwa karya sastra itu dibentuk dari setiap unsur dari pembangunnya. Tidak bisa kita mau menerjemahkan atau memberi
makna dari sebuah baris puisi hanya pada baris ketiga saja dari puisi itu tidak boleh ya, karena nanti akan membentuk makna yang menyimpang. Nah, itu disebutkan dalam teori dasar strukturalis formalis. Oke, jadi seperti itu. Yang kedua kita masuk ya ke strukturalisme genetik yang merupakan perkembangan karena ada ahli-ahli yang tidak puas dengan strukturalisme formalis ini. Ahli-ahli itu akhirnya melahirkan ini, teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik sendiri itu seperti yang saya sebutkan tadi, karena tidak puasnya karya sastra yang dianggap sebagai otonom gitu ya. Siapa yang mempelopori teori strukturalisme genetik, yakni Stein, dan dikembangkan lagi di Paris oleh Lucien Goldman. Nah, ini yang menjadi strukturalisme genetik itu tidak hanya memandang karya sastra, tetapi bagaimana karya sastra itu dibentuk dan dibangun. Prinsip dasarnya yakni bahwa karya sastra tidak sekedar fakta imajinatif dan pribadi, melainkan juga sebagai cerminan atau rekaman budaya suatu perwujudan pikiran tertentu pada saat karya diciptakan. Misalnya begini, misalnya kalau strukturalisme formalis itu melihat puisi, ya melihat puisi itu sendiri. Tidak penting puisi itu berbicara apa, gagasannya mau menyampaikan apa, yang ditulis oleh penyair itu maksudnya apa, itu tidak penting. Yang penting adalah puisi itu kita baca, kita pahami berdasarkan apa yang kita mengerti dari referensi-referensi. Oke, selesai dari situ. Kemudian kalau strukturalisme genetik tidak puas dengan hanya bentuk saja, tetapi strukturalisme genetik ini membangun uh, memori ke belakang, yakni kenapa sih pengarang menulis puisi ini? Ini dilatar belakangi oleh apa? Oh, misalnya puisinya Taufik Ismail tentang Jembatan Merah. Ya, ada apa dengan Jembatan Merah di Surabaya pada tahun, misalnya Taufik Ismail menyebut tahun di dalam puisinya. Oh, ternyata ada tragedi bertempurnya dan tewasnya Brigadir Malabi di jembatan itu. Kenapa? Apakah jembatannya berwarna merah? Tidak, karena di situ banyak pertumpahan darah. Jadi puisinya Taufik Ismail itu dihubungkan dengan peristiwa rekaman budaya atau cerminan realitas yang terjadi pada tahun itu dan waktu itu. Jadi semacam itu. Jadi membaca puisi dengan strukturalisme genetik itu lebih kompleks. Tidak bisa kita hanya melihat puisinya saja, tapi kita perlu membaca banyak pengetahuan, kita perlu membaca banyak buku, referensi-referensi, sehingga pengetahuan kita akan lebih banyak tentang memaknai sebuah puisi. Jadi seperti itu yang disebutkan oleh strukturalisme genetik. Ya. Kemudian strukturalisme genetik dianggap masih kurang, hingga lahirlah yang namanya struktural dinamik. Nah, struktural dinamik ini merupakan penghubung antara strukturalisme formalis dan teori semiotik. Ada kaitannya gitu ya. Hampir sama dengan strukturalisme genetik sebenarnya strukturalisme dinamik, tetapi dalam hal yang mengaitkan asal usul teks, penekanannya berbeda. Kalau strukturalisme genetik itu pada faktor bagaimana atau unsur apa yang dibicarakan atau cerminan realitas atau cerminan budaya yang terjadi pada saat itu, kemudian puisi itu ditulis. Ya. Nah, kalau dinamik, strukturalisme dinamik ini lebih menekankan pada struktur, tanda, dan realitas. Ya, struktur itu berarti kita berbicara puisi itu sendiri. Nah, di dalam puisi itu sendiri, yang namanya puisi itu ada kosakata yang mengandung makna. Nah, makna-makna itu bisa konotatif, bisa denotatif. Ya, ketika mengarah ke makna konotatif itu berarti ada sebuah tanda, bukan berarti makna yang mengandung makna denotatif itu tidak memiliki makna, tidak ya. Ini menjadi sebuah tanda. Nah, tanda itu dibaca sebagai struktur. Nah, tanda itu juga nanti yang dibaca sebagai penghubung dari realitas.
Nah, jadi tumpuannya pada teks, tetapi teks itu dihubungkan dengan realitas. Ya, seperti itu. Hampir mirip kan? Tetapi kalau di strukturalisme dinamik itu harus ada di dalam teks itu sendiri. Kalau di strukturalisme genetik tidak harus ada di dalam teks itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, tokoh-tokohnya ini ada Julia Kristeva dan Roland Barthes, strukturalisme Prancis. Itu yang perlu kita pahami ketika kita berbicara tentang strukturalisme. Jadi saya kembalikan lagi, apa sih strukturalisme? Strukturalisme itu adalah kita berbicara bentuk struktur. Ya kalau puisi apa sih struktur pembentuk puisi? Kalau prosa apa sih struktur pembentuk prosa? Kalian bisa menemukan itu pada Robert Stanton tentang teorinya apresiasi prosa fiksi. Ya, jadi semacam itu. Semoga saja penjelasan singkat saya ini bisa menjadi sebuah pengetahuan atau kunci masuk untuk memahami strukturalisme sendiri. Nah, bagaimana kalau kita kembali kepada topik strukturalisme sebagai karya sastra sebagai strukturalisme? Ya itu tadi berarti karya sastra sebagai strukturalisme. Strukturalisme itu memandang karya sastra sebagai sesuatu yang otonom. Nah, berarti karya sastra dipandang sebagai karya sastra itu sendiri. Puisi itu dilihat dari bentuk puisi itu sendiri, prosa dan juga drama. Seperti itu. Jadi, ketika kalian diminta menyimpulkan apa sih karya sastra berdasarkan strukturalisme, jadi tidak kembali kepada apa-apa, kembali hanya kepada teks. Itu untuk strukturalisme. Sedangkan strukturalisme dibagi menjadi tiga, formalis itu yang benar-benar fokus kepada teks, kemudian di genetik, berarti teks itu dilihat juga kaitannya bagaimana proses terjadinya teks itu sendiri, puisi itu ditulis. Nah, kalau strukturalisme dinamik itu memandang teks yang ada kaitannya dengan realitas. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan terkait pertemuan yang keenam tentang karya sastra dipandang sebagai strukturalisme. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham bisa langsung ketik di kolom komentar di kanal ini. Semoga saja bisa memberi sedikit pencerahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.